Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman Putra Salipu dengan NIM 1010425000036. Saya dari kelas TF4903. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas kimia pertama yang bermateri tentang massa molar, stoikiometri, dan ion. Ya, di soal pertama kali ini kita disuruh menentukan rumus molekul dari monosodium glutamat atau yang biasa kalian kenal dengan MSG dengan massa molar 169 gram per mol. Oke, di sini komposisi massa dari MSG itu di mana C ada di 35,51%, H ada di 4,77%, O di 37,85%, N di 8,29%, dan Na di 13,60%. Selanjutnya kita mencari massa atom relatif dengan C di 12, H di 1, O di 16, N di 14, dan Na di 23. Nah, selanjutnya di sini pada tahap pertama kita mengasumsikan bahwa keseluruhan massa dari MSG ini itu adalah di 100 gram. Jadi dimana kita dapat bahwa massa dari masing-masing unsur itu sesuai dengan persen tersebut, dimana 35,51 gram itu untuk C dan sekian-sekian untuk H, O, Na, dan juga N. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari mol dari masing-masing unsur tersebut dengan rumus mol sama dengan massa kita bagi dengan massa atom relatif si unsur-unsur tersebut. Yang pertama di sini C kita dapatkan 2,96 mol, H 4,77 mol, O 2,37 mol, N 0,59 mol, begitu juga dengan Na. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui perbandingan sederhana dari si masing-masing unsur tersebut, kita bisa membagi mol unsur tersebut dengan mol paling kecil. Di sini mol paling kecil itu ada di N atau Na. Jadi kita gunakan 0,59 untuk membagi semua mol untuk mendapatkan perbandingan yang nantinya kita akan pakai untuk menentukan rumus empiris dari si monosodium glutamat ini, dimana kita dapatkan semuanya ada di C ada di 5, H ada di 8, O ada di 4, dan N dan Na ada di 1, dimana perbandingannya kita temukan 5:8:4:1:1, dan rumus empirisnya sudah kita temukan dengan rumus C5H8NO4Na. Di situ rumus empiris dari si monosodium glutamat atau si MSG tersebut. Selanjutnya kita cek massa molar empirisnya supaya kita bisa menentukan faktor pengali dari rumus molekul ini nantinya. Jadi dimana kita mengkalikan perbandingan tersebut dengan massa relatif dari masing-masing unsur, dimana C kita mendapatkan 60, H mendapatkan 8, O mendapatkan 64, N mendapatkan 14, Na mendapatkan 23, dan ketika kita jumlahkan semuanya itu ada di 169, yang dimana 169 itu sama dengan massa molar CMSG tersebut, yang akan menghasilkan nilai faktor pengali atau N itu 1, dimana jika dalam kondisi seperti ini dapat langsung ditentukan bahwa rumus empiris itu sama dengan rumus molekul, yang dimana rumus molekul dari monosodium glutamat atau MSG di sini adalah C5H8NO4Na. Itu jawaban dari nomor 1. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini terbagi menjadi dua bagian nomor, yaitu A dan B, di mana A menatakan jumlah maksimum O2 yang ada di massa nitrogliserin, dan yang B itu menanyakan persen hasil dari percobaan ini.
Dimana di sini untuk nomor 2A kita sudah mengetahui berapa berat dari atau massa dari si nitrogliserin di sini, dimana kita mendapatkan 200 gram, dan reaksi dari nitrogliserin di sini yang dimana 4CH3H5N3O9 yang akan menjadi 6N2 dan ditambah 12CO2 ditambah 10H2O ditambah 2, dimana di sini secara kebetulan reaksinya sudah setara, jadi kita tidak perlu menyetarakan reaksinya lagi. Dan juga kita di sini di bagian diketahui kita sudah mencari massa molar dari si nitrogliserin di sini, yaitu di angka 227 gram per mol. Selanjutnya di tahap pertama kita mencari dulu berapa mol dari si nitrogliserin di sini dengan rumus massa dibagi massa molar, yang dimana 200 kita bagi dengan 227 yang akan menghasilkan 0,881 mol. Selanjutnya di tahap selanjutnya kita hitung mol dari O2. Dari persamaan sebelumnya kita sudah dapat mengetahui bahwa 4 mol dari nitrogliserin itu akan menghasilkan 1 mol dari 1 mol dari O2 yaitu oksigen. Jadi bisa kita simpulkan cara mencari mol oksigen adalah dengan cara mol CH3H5N3O9 di sini atau mol dari si nitrogliserin kita bagi dengan 4 yang nantinya akan kita temukan hasilnya itu mol dari si oksigen tersebut. Jadi di sini kita dapat temukan bahwa hasilnya adalah 0,220. Selanjutnya untuk menentukan massa dari oksigen di sini kita mengalihkan seperti sebelumnya, mol dari si oksigen kita kalikan dengan massa relatif dari si oksigen tersebut, yang dimana di sini massa relatif dari O itu adalah 16 dan karena ada 2 kita kalikan 2 jadi 32. Jadi di sini kita kali 0,220 kita kali dengan 32 akan kita temukan 7,04 gram, dan di situ kita menemukan bahwa hasil teoritis dari percobaan di sini adalah 7,04. Selanjutnya di nomor 2B. Di nomor 2B kita ditanyakan persen hasil dari percobaan di sini. Apakah sudah akurat atau belum? Di sini kita telah memiliki tadi data teoritis dari nomor 2A yaitu seberat 7,04 gram oksigen yang ada dalam reaksi tersebut. Dan di sini di data aktual kita sudah didapatkan di soal dengan berat 6,55 gram. Untuk menghitung persen hasil, kita hanya tinggal membagi hasil aktual, kita bagi dengan hasil teoritis, lalu kita kali 100%, yang dimana nantinya hasilnya akan menjadi 6,55 per 7,04, dan hasilnya kita kali 100%, yang dimana hasilnya akan mendapatkan 93%. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3 atau nomor terakhir. Nomor 3 ini dia terbagi menjadi 3 nomor. Walaupun tujuannya semuanya sama, tapi di sini ada 3 varian nomor, yaitu ada A, B, C, yang dimana ketiganya meminta kita untuk menghitung ion bersih dari mencari ion bersih dari persamaan reaksi yang telah diberikan dari si soal tersebut. Dimana di sini 3A kita diberikan reaksi AgNO2 ditambah Na2SO4 akan menjadi Ag2SO4 plus NaNO3. Lalu sebelum kita mengerjakan, kita harus cek dulu apakah sudah setara. Karena di sini belum setara, jadi kita akan melakukan step yang namanya penyetaraan dari si persamaan reaksi tersebut. Di sini dimana yang sebelumnya AgNO2 hanya ada 1 jadi 2, dan di sini NaNO3 yang sebelumnya ada 1 jadi ada
2 di bawah untuk membuat si persamaan ini setara. Sehingga kita temukan Ag sudah 2 di kiri, sudah 2 di kanan, N sudah 2 di kiri, N sudah 2 di kanan, dan yang lainnya juga sudah setara, seperti yang tertera di pada lembar jawaban saya. Setelah kita setarakan, kita langsung mencari persamaan ion dari persamaan reaksi tersebut. Di mana sini kita ketemukan 2Ag plus. Oh iya, untuk mencari persamaan ion, hal yang kita ubah itu hanya yang berbentuk AQ atau larutan. Yang dimana di sini Ag 2SO4 itu bukan larutan, melainkan dia adalah sesuatu yang solid. Jadi di sini adalah menjadi 2Ag plus ditambah 2NO3 min ditambah 2NaNO2 plus ditambah SO42 min menjadi Ag2SO4 ditambah 2Na plus ditambah 2NO3 min. Selanjutnya, jika ada suatu hal yang sama bisa kita coret untuk saling menghilangkan, yang dimana setelah kita hilangkan keduanya, kita dapatkan persamaan ion bersih dari persamaan reaksi yang diberikan tersebut adalah 2Ag plus ditambah SO42 min, itu akan menjadi Ag2SO4. Selanjutnya yang bagian B. Di sini kita diberikan persamaan reaksi yang bentuknya seperti BaCl2 plus 2ZnSO4 menjadi BaSO4 ditambah ZnCl2. Di sini kebetulan persamaan reaksi yang diberikan telah setara, jadi kita tidak perlu untuk menyetarakannya kembali. Langsung saja kita membuat persamaan ionnya, di mana kita mengubah larutan yang ada di atas menjadi bagian-bagian dari ion, di mana di sini menjadi Ba2 plus ditambah 2Cl min ditambah 2Z ditambah Zn2 plus ditambah SO42 min menjadi BaSO4 plus 2Z plus Zn2 ditambah 2Cl min 2, dimana setelah kita coret sesuatu hal yang sama di antara di kanan dan di kirinya, ion bersih yang kita dapatkan dari persamaan yang diberikan sebelumnya itu berbentuk Ba2 plus SO42 min menjadi BaSO4. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang C, di mana di sini kita diberikan persamaan NH42 CO3 plus CaCl2 menjadi CaCO3 plus NH4Cl. Nah, di sini persamaan reaksi di sini tuh belum setara, jadi harus kita setarakan kembali seperti di nomor 1, yang dimana di sini kita hanya menambahkan satu lagi NH4Cl untuk menyetarakan antara kanan dengan kirinya, yang dimana persamaannya menjadi NH42CO3 ditambah CaCl2 menjadi CaCO3 plus 2NH4Cl. Di sini dimana semua unsur yang ada di kanan dan di kiri itu dia sudah setara. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi persamaan ion, dimana kita mengubah larutan menjadi ion-ion. Di sini CaCl3 kita tidak ubah karena dia bukan sebuah larutan, melainkan dia sebuah padat atau solid. Yang mana di sini menjadi 2NH4 plus ditambah CO3 min ditambah Ca2 plus ditambah 2Cl min menjadi CaCO3 ditambah 2NH4 plus ditambah 2Cl, yang dimana kita coret lagi di antara kanan dan kiri supaya suatu hal yang sama itu bisa kita hilangkan, yang dimana ion bersihnya itu akan menjadi Ca2 plus ditambah CO3 min menjadi CaCO3.
segitu saja penjelasan tugas kimia pertama kali. Ya, penjelasan terkait tugas 1 kimia yang diberikan oleh Pak Edi ini. Saya memohon maaf bila ada salah kata pada penjelasan saya pada kali ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.